Jumpa lagi di TV. Ya, sekarang kita lagi ada di Kyoto. Saya lagi di Kyoto dan total trip ini ada di Osaka, Jepang. Dan ini lagi agak-agak salju turun. Nah, kita mau bahas sepatu apa aja yang tim Jagat Review pakai ke sini. Kenapa alasannya dibawa ke sini ya? Dan feel-nya, rasanya bagaimana setelah dipakai buat jalan-jalan. Karena setiap harinya nggak kurang dari 10.000 langkah. Oke, kalau saya kali ini untuk Kyoto ini lagi bawa sepatu New Balance Hierro V8 Gore-Tex kalau nggak salah begitu. Jadi kalau kayak sekarang ini nih lagi salju turun gitu ya, terus jadi air begitu, nggak ada masalah. Kenapa? Karena dia Gore-Tex, jadi nggak tembus air juga. Terus bagian bawahnya juga udah pakai Vibram, jadi ada kuning-kuningnya begitu. Jadi lebih lebih cekat aja gitu, nggak gampang kepleset. Tapi ada satu sepatu lagi sih kalau dalam kota yang suka dipakai buat kali ini itu lagi iseng nyobain bawa pulang si Asics, itu kan brand Jepang ya. Jadi kita lagi bawa Asics Gel Kayano, kebetulan 30, ada 31 juga tapi bawa yang 30. Yang lucunya adalah itu adalah brand Jepang tapi sepatunya made in Indonesia. Jadi sepatu lokal. Karena yang bikin Indonesia dan itu brand lokal sini, karena itu brand lokalnya dari Jepang, tepatnya kalau nggak salah headquarter di Kobe. Itu juga dibawa, tapi kalau buat jalan-jalan keluar gini lama-lama di luar nggak pakai itu, soalnya dingin. Kalau pakai yang Gore-Tex begini enaknya adalah udara dinginnya nggak terlalu banyak masuk, jadi lebih hangat aja, nggak usah tebal-tebal juga. Gitu sih. Untuk kali ini memang lagi nggak bawa sepatu lokal. Karena ya kebetulan aja lagi dingin banget, takut jadi butuh Gore-Texan ini. Dan sepatu lokal juga udah habis di review semua. Jadi sekarang pakai sepatu yang ini aja. Untuk sepatu yang gue pakai di sini ini Reebok Flexagon Energy. Gue lupa serinya berapa, kalau nggak salah seri 3. Ini udah lama sih sebenarnya gue pakai. Di tahun berapa ya gue beli? Pokoknya kayak kalau nggak salah pas pandemi. Harganya lagi diskon kebetulan dan gue emang suka ini. Ada di insole-nya ada memory foam-nya gitu, nggak terlalu lembek, nggak terlalu keras juga, sama outsole-nya juga udah cukup. Kemarin pakai jalan di Osaka, ya balik ke Kyoto, pulang balik itu sekitar 19.000 langkah paling jauh, dan masih oke sih gue rasanya. Oke, di sini gue cuma bawa satu sepatu aja ke Jepang, yaitu Adidas Ultra Boost yang warna putih ini. Kenapa gue bawa sepatu ini? Karena pertama-tama dari segi desainnya ya. Desainnya ini warna putih gini, gue lumayan suka. Terus dari segi kenyamanannya juga, jadi pas dipakai tuh lumayan empuk, lalu stabil juga sesuai dengan harganya. Sepatu yang gue pakai ke Osaka itu ada 3. Satu beli di sini, satu mau dibuang di sini. Nggak usah gue sebut namanya. Yang pertama jelas ada Kanki Kitadake, itu ada di koper gue. Yang kedua yang lagi gue pakai ini adalah On Cloud Surf Next, itu beli di sini. Stepnya berarti ntar itu benar-benar dari hari ini berarti udah sekitar 5.753 langkah. Kalau dibilang masih enak, lebih enak daripada sepatu ketiga yang gue kemarin pakai. Itu bikin kaki gue sakit dan ini gue ngerasa lega kaki gue. Walaupun gue jalan-jalannya ke Nara sekarang, lagi di Nara, tapi bodo amat. Ini enak banget udah dari tadi pagi. Ini udah jam berapa nih? Jam 3. Di jam 12 berarti. Di jam 12. Masih enak dipakai tentu saja karena ini white. Bukan white lebar. Jadi pakai gue gembira di dalam sini. Oke. Halo, gue cuman bawa satu sepatu Skechers. Enaknya itu empuk banget dan karena kaki gue tuh kaki depannya tuh ada rada lebar dan ini nggak sakit. Dipakai dari pagi sampai malam, jalan hampir 15.000 sampai 20.000 step, itu nggak ada masalah sama sekali. Ya, namanya Skechers Slip-on karena gampang dipakai kalau mau keluar masuk ruangan dan lain-lain, dan enak banget dipakai jalan. Jadi untuk trip kali ini
gue cuman bawa satu sepatu nih. Sepatu udah lama banget, Adidas EQT Advance Equipment, dan ini juga belinya udah cukup lama. Alasannya pakai sepatu ini nggak tahu, kemarin tiba-tiba pengennya pakai yang ini aja. Dan kalau ditanya udah berapa step, berapa ya, kemarin tuh hari pertama udah 20 ribuan, hari kedua 25 ribuan, ditambah hari ini udah mungkin 5.000 step lebih lah. Dan kalau ditanya udah capek apa belum pakai sepatu ini, kadang capek kadang enggak. Sorry, yang kemarin itu video yang tentang sepatu diralat dulu. Itu kemarin bilangnya cuma bawa satu sepatu kan. Ternyata besokannya saya beli lagi. Karena ternyata sepatu yang sebelumnya itu udah nggak enak. Udah ngekrek juga ternyata. Udah hampir jebol bahkan karena dipakai untuk naik ke puncaknya Fushimi Inari. Dan yang dibeli adalah apa ini? Ortus 8. Bukan, On Cloud. Ini Cloud Monster 2. Alasan beli ini karena emang pengen On Cloud dan di Jakarta harganya lebih mahal dari di sini. Jadi sekalian aja mumpung di sini beli. Walaupun cukup menguras dompet sangat dalam. Ya, jadi gue ke Jepang ini bawa 2 sepatu. Yang pertama sepatu Story Honjo dari Kanki. Lalu saya pakai juga dari Kanki EXC1 yang ini ya Aditya Logi. Pemakaian saya mungkin udah hampir 50 ribu lebih lah. Sana sehari bisa sampai 20 ribu step. Yang EXC1 ini udah sampai hiking juga. Dan jalan-jalan banyak itu masih enak-enak aja ya buat saya. Jadi ya oke lah. Ya, kalau gue sendiri sepatu yang dibawa adalah Adidas Ultra Boost Light ya. Ini. Ini dulu beli waktu di Amrik, jadi belum lama sih belinya. Dan alasan bawa ini karena enak aja, dipakai buat jalan tuh enak banget, empuk. Dan ini nggak mudah goyang. Jadi misal kita berdiri kayak gini, sampingnya ini ada yang nahan. Jadi kita berdiri bisa nggak goyang-goyang, nggak stabil, nggak tahu-tahu kepleset kayak gitu. Jadi alasannya itu sih saya bawa ini. Oke, untuk sepatu ya. Kalau sepatu untuk yang gue bawa untuk perjalanan ini ada 2. Yang pertama itu Kenki Kitadake. Kebetulan ini Kitadake Gen 1 ya. Yang depannya ini masih pakai kulit, belum pakai suede. Terus sepatu kedua yang gue bawa itu Kanki Tsunagari. Ini versi lama sih sebetulnya. Kenapa gue pilih ini ya? Karena simply paling nyaman buat jalan. Jadi gue ada 5 koleksi Kanki. Ya model-model agak lama sih, kayak Tsunagari. Abis itu XC01, XC02, Honjo, sama satu lagi yang apa tuh namanya? Lupa gue, bentar. Oh ya, kita Kitadake ini kayaknya. sorry. Sama Kitadake ini. Dan dari 5 koleksi Kenki gue ya paling gue suka 2 ini, gitu aja sih. Karena paling nyaman untuk dibawa jalan dan harganya juga bersahabat. Oke, kalau sepatu yang gue pakai ini Salomon Sense Ride 5. Ini yang versi Gore-Tex. Kenapa kok pakai yang satu ini? Kebetulan kemarin waktu berangkat ke CES dapat harga murah banget, $40 doang. Dan berhubung di sini hari ini katanya bakal ada ketemu hujan, makanya pakai yang satu ini. Udah pakai berapa langkah selama di sini? Hampir 45 sampai 47 ribu lah. Terus buat sepatu cadangan lagi, bukan cadangan sih. Satu lagi yang dibawa itu adalah Adidas Solar Glide yang pakai boost juga. Itu mungkin dipakai waktu berangkat sama pulang aja sih. Cuma lihat aja kalau besok seandainya nggak mendung atau nggak bakal hujan, gue coba pakai yang itu. Sip. Oke, saya Dian. Di sini saya membawa 2 sepatu ya. Yang pertama Kanki Honjo. Nah, Kanki Honjo sekarang lagi ada di hotel sih. Nah, sementara yang saya pakai ini sekarang yang sepatu kedua saya yaitu Adidas. Ini Adidas Sense Boost namanya ya, Adidas Sense Boost. Ini sudah saya pakai sejak hari kedua. Mulai dari hari kedua saya pakai jalan. Yang hari pertama dapat 20 langkah, kemarin dapat hampir 20.000 langkah. Nah, sekarang ini mau persiapan jalan lagi. Untuk kenyamanannya bukan lumayan ya, oke sih, oke. Cuman saya ngerasa pegel aja sih, karena pegel mungkin karena seminggu sebelum berangkat itu emang saya nggak pernah jalan karena Mas Didi nyuruh banyak olahraga, tapi kayaknya faktor emang kaki saya aja yang lagi kurang fit aja sih. Tapi overall sepatunya mantul. Oke, untuk sepatu yang saya pakai ini XC02 Orca ya, yang harusnya next gen dari yang dipakai Meisha itu, XC01.
Alasannya kenapa? Ya karena soal desain sih. Saya ada bawa sepatu kedua itu Kanki Story Honjo. Cuma nggak tahu lagi males aja makainya. Jadi dan juga itu warnanya hijau sih. Saya takut belang dengan pakaian saya yang sering gelap, sering hitam. Untuk pemakaian ini masih tergolong nyaman juga untuk dipakai dan stabil, itu yang saya suka. Dan ini udah saya pakai total kalau ikut dari aplikasi smartwatch saya udah menghabiskan 50.000 langkah dengan sepatu ini mulai dari Jakarta sampai hari ini di Kyoto. Oke, gue Gatot. Buat acara ke Osaka hari ini, gue pakai sepatu andalan gue, Skechers Monster. Ini udah berapa kali gue pakai buat event dari CES, Computex, sama beberapa acara undangan ke luar negeri lainnya. Ini gue pilih karena ya ini paling terbaru yang gue beli. Jadi ya ini emang yang paling sering gue pakai dan modelnya juga yang paling nggak kayak Skechers. Dan untuk kenyamanan pakainya ini bisa dibilang oke sih. Belasan ribu langkah sehari nggak ada masalah. Halo, gue pakai Salomon SA Pro 3D. Ini udah gue pakai kira-kira hari-hari 1 tahun lebih. Gue pakai kesini soalnya ini enak banget sepatunya, nggak pegel sama sekali. Terus dia juga udah Vibram, jadi kalau jalan tuh enak. Setelah 89.000 langkah, nggak capek. Soalnya emang enak banget nih sepatu, jujur. Ya, jadi WFO ke Osaka kali ini gue pakai sepatu Adidas Alpha Edge Plus. Kenapa gue pakai ini? Karena ini yang gue punya yang paling nyaman yang gue punya. Jadi soalnya juga empuk, tinggi juga. Itu yang tinggi. Jadi bisa gue bikin lebih tinggi lah. Yang paling utama itu sih nyaman. Gue suka juga desainnya Adidas. Dah, itu aja. Saya bawa sepatu satu Kanki Story Honjo. Satu lagi saya beli di sini atas rekomendasi Mas Dedi. First Down, nggak tahu tipenya tipe apa ya kan. Soalnya katanya di sini kata di sini sepatunya ini kalau di tulisannya kemarin waterproof. Stepnya nggak tahu berapa ya. Kurang lebih ya satu hari anggapnya 10.000. Ini sekarang udah berapa hari? Ada. Masih enak. Ya. Oke, jadi kayaknya masih ada tips ya untuk sepatu atau kalau milih sepatu untuk di perjalanan seperti ini nih. Ini jalan naik turun kayak begini mesti dipikirin banget. Ini udah saya catat beberapa di sini. Secara umum sneakers lah ya, sneakers atau sepatu olahraga sebetulnya yang perlu dibawa itu. Soalnya kalau sepatunya terlalu keras-keras banget juga pasti nggak enak lah. Ya, terus kalau sepatu olahraga dipilih juga jangan bawa sepatu basket. Ya, jangan yang sepatu basket. Saya tahu kalian ada yang suka dengan sepatu basket kalian, mungkin belinya mahal ya. Tapi jangan tuh sepatu gaya. Carilah sepatu yang empuk, yang enak ya. Nah, tapi sesuaikan juga dengan jalannya tuh mau kemana. Misalnya kalau mau tempat yang panas ya. Cari yang istilah kerennya sekarang itu adalah breathability-nya tuh, bisa bernapas sepatunya. Kalau lihat review-reviewnya tuh yang kalau pakai asap itu bisa keluar asapnya dengan lancar tuh. Nah, tuh yang breathable sepatunya. Kalau tempat yang panas. Kalau tempat yang dingin, ini malah sebetulnya kebalikannya. Cari justru yang nggak terlalu breathable, jadi nggak terlalu banyak pertukaran udara. Jadi lebih hangat aja, panas tetap terjaga di dalam sepatunya. Kalau hujan atau sering hujan, nah ini repot nih kalau kayak jaga review misalnya ke Computex gitu, itu sering banget hujan gitu. Nah itu agak repot kalau hujan karena air urusannya, becek urusannya. Di sini ada satu bahan sepatu yang namanya Gore-Tex, biasanya itu bisa menahan supaya air nggak masuk ke dalam sepatu terlalu mudah gitu. Selain Gore-Tex sebetulnya beberapa sepatu kayak On misalnya itu juga punya namanya sendiri, waterproof doang gitu. Ada beberapa brand tidak pakai Gore-Tex tapi dia tulis waterproof. Nah, itu bisa dipilih. Nah, yang menariknya lagi adalah bahan-bahan seperti ini sebetulnya juga kurang breathable biasanya. Jadi akan cocok juga untuk di daerah-daerah yang dingin otomatis. Kemudian yang perlu diingat juga adalah empuk atau stabil. Nah, ini penting banget nih. Sebuah sepatu itu bisa empuk tapi jadinya nggak stabil. Efeknya apa? Betis pegel, kakinya pegel, telapak kakinya mah selamat, tapi betisnya pegel banget. Jadi hati-hati dengan sepatu yang begitu dipakai tuh, waduh ini anak nih empuk banget. Ini belum tentu stabil.
Ini belum tentu stabil ya. Dan kebalikannya kalau mau betisnya nggak pegel, itu ada sepatu-sepatu yang stabil. Biasanya kalau dipakai itu memang rasanya agak keras di bawah. Nah, tapi ini juga kalau terlalu keras, jadi masalahnya nanti telapak kakinya yang cepat capek. Nah, cari keseimbangan dan dua ini tuh agak sulit. Saya kasih contoh untuk sepatu lokal deh. Ada 2 sepatu yang mungkin cocok banget, tapi itu ada di spektrum yang terpisah ya. Dari sisi empuk itu ada Ortus 8 yang Brisbane. Ini empuk banget tapi masih stabil. Empuk banget tapi masih stabil. Ini enak, tapi ya tidak sestabil yang satunya lagi. Nah, yang satunya lagi adalah Brodo X Nova. Ini ada di sisi satunya lagi. Dia stabil ya, dan keempukannya itu terbantu dari insole-nya. Ya, dari insole-nya. Insole-nya itu empuk. Nah, cuman tidak akan seempuk yang Ortus E tadi, tapi stabil. Jadi betis, nggak capek tuh, enak banget. Nah, kemudian tentunya cari yang sesuai warnanya dengan baju yang kalian pakai lah, baju yang kalian bawa ya. Kalau baju kalian bawa itu memang agak-agak warnanya warna tanah semua gitu ya. Kalau sepatunya warna kuning gitu atau warna hijau menyala, kayaknya mungkin agak-agak nggak pas juga gitu. Jadi disesuaikan aja dengan yang kalian pakai. Kecuali kalau kalian bilang ya udah bodo amat, yang penting rasanya ya terserah kalian juga. Dan yang terakhir adalah tips yang selalu kita bawain adalah jangan lupa kalau kalian traveling, hitung jumlah hari kalian traveling, itu adalah jumlah kaos kaki yang harus kalian bawa. Jadi pakainya 1 hari 1. Sayangi sepatu kalian, sayangi kaki kalian juga.